Hari ini kita nggak lihat Yesus secara fisik loh. Kita lihat Yesus lewat firman, kita lihat Yesus lagi lewat perbuatan orang lain, dan ada kemuliaan Tuhan di dalam anak-anak Tuhan. Itu yang kita lihat. Kita nggak lihat Tuhan Yesus secara fisik. Firman Tuhan katakan engkau adalah orang yang sangat diberkati, walaupun engkau nggak lihat. Selamat pagi, good morning. Saya pertama kali ke tempat ini. Saya ke Bandung sering karena istri saya dari sini, Sunda pisan istri saya. Nanti siang dia datang. Jadi mertua saya masih tinggal di sini di daerah Pamoyanan. Jadi saya setiap bulan ke Bandung. Dan sekarang udah ada WUS, jadi lebih cepat ya, lebih enak. Oke, kita baru saja masuk tahun yang baru, nggak berasa udah Februari aja ya. Nanti bentar-bentar lagi udah berberan bulannya, udah cepet banget waktu berlalu ya. Dan setiap kali kita melewati sebuah waktu, sebuah tahun, sebuah bulan, pasti selalu akan ada perubahan. Perubahan itu dibiarkan sama Tuhan supaya kita yang ada di dalam Kristus itu selalu juga diubahkan setiap hari. Proses namanya sanctification atau dikuduskan, itu adalah pembaharuan budi. Sekolah kehidupan yang terjadi sampai nanti Kristus datang. Jadi setiap hari ketika ada perubahan terjadi, ada hal-hal yang gak enak terjadi, ingat bahwa kita itu punya Tuhan dan kita adalah pengikut Kristus. Beda orang Kristen dengan orang agama Kristen, harus paham. Orang Kristen artinya pengikut Yesus. Banyak orang hanya sekedar agama Kristen, banyak. Agama Kristen agama nomor 1 di dunia, paling populer. Data menunjukkan beberapa minggu lalu 70-an ribu orang setiap hari menerima atau memeluk agama Kristen. Kita bisa lahir di dalam keluarga yang beragama Kristen. Orang agama Kristen belum tentu dia orang Kristen. Orang Kristen adalah pengikut Yesus. Pengikut Yesus yang dia akan kejar adalah isi hati Tuhan, bukan pemberian Tuhan. Dan dia akan punya paradigma yang berbeda. Dia akan menjadi orang yang bangun pagi tersenyum walaupun ada masalah. Itu sebabnya seringkali kita harus berhati-hati karena di dalam perubahan kehidupan seringkali banyak orang komplain. Perhatikan ini baik-baik. Orang agama Kristen akan kejar jawaban doa. Karena agama. Dia dengan ranah agama, semua orang berupaya untuk datang kepada Tuhan dengan tata cara upayanya masing-masing. Dia akan kejar jawaban doa. Orang Kristen akan mengejar penyertaan Tuhan selagi menunggu jawaban doa. Beda. Karakternya beda. Dia akan selalu tersenyum. Itu sebabnya Roma 5 mengatakan pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Karena apapun yang terjadi dia akan katakan begini, Tuhan aku sadar yang Tuhan berikan buat saya itu yang terbaik buat saya. Makanya dia gak pernah kecewa. Walaupun yang dia inginkan dia gak dapat, dia gak pernah kecewa. Karena dia tahu Tuhan terima kasih. Walaupun aku belum lihat jawaban doa, Tuhan sudah dengar doa saya. Dia paham, dia akan hidupnya merdeka. Dia tersenyum setiap hari. Nah itu yang namanya ketika kita masuk ke dalam tahun yang baru, ada perubahan dan lain sebagainya, itu biasa. Tuhan gak pernah kaget sama yang namanya perubahan. Dia adalah Tuhan yang maha tahu, maha hadir, dan maha kuasa. Dia adalah Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Kejadian pasal yang ke-8 ayat 22 mengatakan begini. Kejadian pasal yang ke-8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Musim berubah. Yang saya suka dengan firman Tuhan dikatakan di Mazmur 1 ayat 3, musim boleh berubah. Dikatakan ketika engkau adalah kehidupan yang seperti pohon ditanam di tepi aliran air, berbuah pada musimnya. Ini yang luar biasa, daunnya tidak akan layu. Kenapa daunnya tidak akan layu? Saya pernah tinggal di negara 4 musim 13 tahun. Saya pernah melewati musim-musim yang namanya musim gugur. Musim gugur itu berarti pohonnya menyimpan nutrisi untuk masuk ke dalam musim dingin. Jadi di stop nutrisinya ke ranting-ranting. Jadi rantingnya nggak dapat nutrisi. Itu sebabnya daunnya berguguran, musim gugur namanya. Karena dia harus simpan nutrisinya buat musim dingin. Jadi akhirnya kotanya berantakan dengan daun-daun yang berserakan di mana-mana. Ketika pohonnya masuk ke musim dingin karena nutrisinya disimpan, dia survive di situ. Ketika dia sudah survive di situ, dia masuk ke dalam musim yang baru. Itu ketika sudah musim dinginnya lewat, dia mulai salurkan lagi nutrisi-nutrisinya ke ranting-ranting. Timbul daun-daun yang baru. Musim apa? Semi. Jadi pohon itu tergantung sama musimnya. Nah pohon itu kalau nggak ada daunnya, kan jelek. Sama seperti kalau misalnya manusia nggak ada rambutnya.
Kok ketawa sih? Saya ada satu ayat ya, yang saya agak-agak sedih sih sebenarnya ngebacanya gitu ya. Ini bonus ya, bonus track ya. Boleh ditampilin Lukas 21 ayat 18. Saya nggak mau baca, Bapak Ibu aja baca sendiri. Udah baca? Kalau udah kita teruskan firman Tuhannya. Udah baca? Udah ya, udah. Saya sedih kalau baca ayat ini. Saya pas baca, ya kok nggak terjadi sama saya Tuhan. Bapak Ibu mungkin udah pernah dengar kesaksian saya pernah kena kanker tahun 2018. Saya pas masuk rumah sakit, susternya bilang gini, udah kemo di mana? Karena rambutnya kan udah nggak ada. Belum kemo atuh, saya bilang gitu. Lah itu rambutnya kemana? Udah almarhum dipanggil Tuhan. Udah zaman dulu hilang sendiri. Oke. Hal pertama kita belajar ya, dengan cepat aja kita belajar supaya nanti Bapak Ibu masuk ke tahun yang baru ini, melewati tahun-tahun yang baru, perubahan terjadi nggak kaget. Pertama, Tuhan adalah pakarnya untuk merangkaikan segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi kita. Roma 8 ayat 28. Ayat ini mungkin nggak jadi pewahyuan ketika kita nggak ngalaminya. Coba lihat Roma 8 ayat 28. Ayat yang sangat populer dikatakan begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Semua yang kita lihat di dalam kehidupan ini seringkali berantakan kan di depan kita. Kita nggak tahu bahwa, dan kita seringkali nggak sadar kita dibohongin sama iblis bahwa Tuhan selalu bekerja. Jangan tertipu dengan mata jasmanimu. Biarkan yang terjadi itu, biarkan terjadi, ngucap syukur, maju dengan ucapan syukur, biarin aja. Karena sering kali kita terkecoh sama mata jasmani kita. Saya waktu terbaring sakit, saya dirawat di Singapura, anak saya pas lagi saat itu lagi sekolah di sana, anak saya yang pertama. Jadi hari Jumat, Sabtu, Minggu dia datang ke rumah sakit bawa tasnya dia, bawa backpacknya dia untuk belajar, karena waktu saat itu 2019 dia lagi kelas 3 SMA. Udah mau ujian akhir. Dia duduk di kamar saya, setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu saya selalu dalam kondisi oke-oke saja. Masuk ke hari Senin, saya kena kanker darah, waktu saya masuk ke rumah sakit, kanker di dalam darah saya 85% Bapak Ibu. Saya kena namanya acute myeloid leukemia. Itu kata dokter sudah paling progresif, umur saya tinggal 3 bulan. Karena 85% kanker semua udah. Nah, setiap hari Senin sampai hari Kamis saya mengalami momen-momen kritis. Saya dimasukin cairan kemo, disuntikin lewat dada. Dokter sebelum masukin dia ngomongnya aja sambil meneteskan air mata. Dia bilang gini, mohon maaf ya Pak, setelah 1 minggu cairan ini akan merusak semua organ di tubuh Bapak. Dan bahkan cairan ini kalau sampai netes ke tangannya suster ketika lagi beberes, itu tangannya suster seperti air raksa gitu ya, air keras itu bisa melepuh tangannya suster. Bapak bisa bayangkan sehari Bapak akan dimasukin cairan ini, dan dia katakan selama 1 minggu 3,5 liter nih cairan akan masuk ke dalam tubuh Bapak, pelan-pelan ditetesin. Kalau kulit aja kebakar Pak, masuk ke tubuh Bapak, organ-organ Bapak kebakar di dalamnya. Bapak siap-siap ya, setelah ini Bapak sariawan akut. Bapak abis itu akan kejang-kejang, Bapak akan masuk ICU, Bapak akan masuk ventilator, Bapak koma, mati Pak. Saya bilang ini ngapain diobatin kalau gitu? Ya enggak? Dia ngasih tahu ini karena dia bilang ujungnya mati Pak. 70% dari pengobatan ini gagal total. Kita udah nggak punya cara yang lain lagi karena sudah tidak ada harapan. Kita akan coba yang paling keras, kita injeksi aja ke tubuh Bapak. Udah selesai udah. Dan benar setelah 1 minggu kejang-kejang saya, habis badan saya. Dan akhirnya ketika itu terjadi, saya beberapa kali di kamar rumah sakit itu betul-betul udah dokter udah siapin timnya untuk tarik masuk ICU. Dan itu kejadian selalu Senin sampai Kamis. Kejang-kejang, udah putih matanya, pingsan. Istri saya udah nangis-nangis. Saya mah kalau pergi ya pergi aja ya, kasihan yang ditinggalin toh. Saya udah nggak sadar. Saya lihat videonya sampai serem banget. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan jangan dong kayak gini lagi Tuhan, ngeri, kasihan istri saya nih, saya lihat videonya ngeri banget Tuhan, saya nggak sadar soalnya. Tiba-tiba ada suara begini di hati saya, udah nggak apa-apa, makin serem nanti makin seru kan kesaksiannya. Gitu. Tuhan luar biasa ya.
Nggak apa-apa, udah lewatin aja sama saya. Setiap kali saya mau ditarik ICU, selalu Tuhan bangkitin saya. Tiba-tiba panasnya bisa turun, semuanya normal, nggak pernah masuk ICU. Setiap kali mau ditarik nggak jadi, mau ditarik nggak jadi, mau ditarik nggak jadi. Jadi Tuhan luputkan, tapi kan mengerikan. Nah kok bisa? Itu kejadian selalu Senin sampai Kamis. Hari Jumat anak saya datang. Kan dia boleh keluar dari asrama, dia datang dengan bangkelannya, dia belajar di samping saya. Setiap kali dia datang saya dalam kondisi oke-oke aja. Sampai saya bilang sama pihak rumah sakit, sama suster-suster, sama istri saya, jangan bilangin si kakak ya, saya kemarin kritis. Kalau enggak ntar dia nggak bisa belajar. Nanti dia stres, dia dekat banget sama saya soalnya. Itu kejadian terus berlangsung berbulan-bulan Bapak Ibu. Dan dia tidak pernah tahu bahwa saya momen-momen kritis selalu terjadi. Kenapa? Akhirnya saya baru sadar, Tuhan yang tidak kasih tahu. Oh dia kalau datang dia belajar, karena dia lihat papanya oke-oke aja. Singkat cerita Bapak Ibu, saya disembuhkan Tuhan dalam hitungan 1 bulan, dokternya nggak bisa temukan, sel kankernya dari 85% tinggal 0% dalam hitungan 1 bulan. Nggak ada, hilang. Tuhan yang sembuhkan, kesaksiannya terlalu panjang, saya nggak punya waktu, terlalu panjang lah. Dan akhirnya singkat cerita setelah udah berjalan waktu, saya dikasih kesempatan sama Tuhan bisa datang ke wisuda anak saya. Adiknya lulusan SD waktu saat itu di tahun 2019. Saya bisa hadir juga dengan kondisi yang baru keluar dari rumah sakit. Setelah selesai tiba-tiba saya dapat email dari rektornya Biola University di Los Angeles. Dia bilang begini, anak kamu berdasarkan hasil ujiannya, kami memberikan beasiswa, segera kirim anaknya ke sini. Ini sekolah Kristen yang luar biasa. Dan saya, waktu saya lihat itu, saya kasih tahu sama dia, terus saya bilang gini sama dia sebelum berangkat. Saya bilang begini, Kak, ada pengakuan nih dari Dedi. Kenapa, Dad? Katanya. Waktu beberapa kali kamu ke rumah sakit, saya itu dalam kondisi kritis. Tapi kok bisa ya, ketika kamu datang Jumat, Sabtu, Minggu, Tuhan gak kasih lihat. Dia nangis. Kenapa aku nggak dikasih tahu? Saya bilang bukan saya nggak mau kasih tahu, Tuhan yang nggak kasih tahu. Bayangin kalau kamu tahu, kamu nggak bisa belajar. Kamu pasti angkanya jeblok. Kamu pasti nggak dapat angka baik kamu nggak dapat beasiswa. Tuhan udah tahu satu hari kamu akan dapat beasiswa. Tuhan luputkan kamu, Tuhan tidak kasih tunjuk kamu bahwa ayahmu dalam kondisi kritis supaya kamu bisa belajar. Karena aku punya rancangan hebat buat hidup kamu. Waktu saya kasih tahu ini, kita berpelukan, kita nangis, saya kutip ayat ini. Coba baca lagi berulang kali kita harus baca kalimat ini. Yang mengatakan begini di awalnya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu kapan? Sekarangnya tuh kapan? Pas udah lewat Bapak Ibu. Pas udah lewat semuanya, kita akan bisa deklarasi, sekarang aku tahu bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu hebatnya Tuhan. Jadi selagi ngelewatin masalah, tenang aja ngucap syukur karena Tuhan selalu bekerja. Amin. Nanti pas udah lewat semuanya, Tuhan akan suruh kita lihat ke belakang, kita akan terkaget-kaget. Wow, ternyata selama itu Tuhan rangkaikan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu sebabnya apapun perubahan terjadi dalam hidupmu, Tuhan pakarnya. Dia adalah Tuhan yang maha tahu, maha kuasa. Dan itu sebabnya sebagai pengikut Kristus, harusnya senantiasa kita ngucap syukur walaupun ada masalah. Karena walaupun ada masalah, Tuhan selalu bekerja. Yang berikutnya, setiap kali ada perubahan, Tuhan cuma mau kasih tahu sama kita bahwa di dalam kita, ketika kita diciptakan, sudah ada gambar dan rupa Tuhan di dalam sini. Jadi ketika ada perubahan, ketika ada proses, Tuhan lagi keluarin aja tuh semua gambar dirinya yang luar biasa dari dalam kita. Dan orang ketika mengerti identitasnya di dalam Tuhan, dia merdeka. Makanya Kejadian 1 ayat 26 mengatakan kita diciptakan segambar dan serupa supaya kita bisa menguasai bumi. Ada kata supaya di situ. Supaya adalah therefore, oleh sebab itu. Itu adalah kata sambung yang tidak bisa dilakukan bagian yang kedua kalau nggak dilakukan bagian yang pertama. Diciptakan segambar dan serupa, identitas, mengerti identitasnya. Baru kita bisa menguasai kehidupan. Sebaliknya terjadi, kalau orang tidak mengerti identitas di dalam Tuhan, kehidupan menguasai dia. Harusnya apa? Kita contoh sederhana, kita harusnya apa? Menguasai uang. Tetapi ketika nggak ngerti identitas, uang menguasai kita. Makanya orang korupsi, ketangkep semuanya, ketahuan. Dari luar kelihatannya hebat, naiknya cepat, karena nggak ada karakter, nggak ngerti identitasnya, jeblok jatuh.
Oh ternyata koruptor toh, oh ternyata begini, oh ternyata nipu toh gitu. Untuk kepentingan sendiri, untuk uang. Itu artinya apa? Uang menguasai dia. Jadi identitas itu luar biasa. Mengerti identitas di dalam Kristus itu dahsyatnya luar biasa. Mengerti bahwa Alkitab mengatakan bahwa saya adalah orang yang lebih daripada pemenang. Dan apapun yang orang lain katakan tentang saya, itu hanya opini dia. Jangan biarkan orang membuli hidupmu. Identitas asli saya itu apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Harusnya kan gitu. Ya, ada seorang yang bernama Brian Nichols. Dia adalah orang yang baru saja membunuh jaksa atau hakim, saya lupa, di sebuah courtroom, di sebuah ruang persidangan. Dia ambil senjata polwan yang menjaga dia pukul karena dia adalah orang yang akan dimasukkan ke dalam ruang persidangan karena dia adalah seorang rapist, orang yang memerkosa orang lain. Ini terjadi di Amerika, di kota Atlanta. Dia pukul karena mungkin safety-nya tidak terjaga. Dia ambil pistolnya si polwan yang jaga dia, dipukul kepalanya sampai pingsan. Dia masuk ke dalam ruang persidangan, ditembak jaksanya, mati. Dia melarikan diri, dikejar sama polisi. Dia masuk ke dalam sebuah rumah, dia ambil mobil, dia lari lagi dan seterusnya. Akhirnya dia masuk ke dalam sebuah rumah dan dia menawan seorang wanita yang punya rumah di situ. Yang punya rumah namanya seorang ibu namanya Ashley Smith. Dia ditahan, disandera di situ 7 jam. Polisi nunggu di luar. Dia bilang kalau kamu masuk saya tembak ibu ini. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Ibu ini mengeluarkan buku Purpose Driven Life, keluaran Rick Warren. Dia kasih bukunya. Dia bilang selagi kamu sandera saya nggak kemana-mana. Ya saya di dapur nih, kamu lihat saya. Selagi kamu sandera saya, kamu baca aja nih buku. Dia baca kira-kira 3 pasal. Dan itu semuanya bercerita tentang identitas hidupmu. Bapak Ibu, Brian Nichols bertobat di rumah itu. Dia menyerahkan diri kepada polisi. Dia masuk penjara seumur hidup. Tapi hidupnya sudah diserahkan kepada Tuhan. Karena dia katakan begini, saya mengerti siapa hidup saya di dalam Kristus Yesus. Dalam sekejap, ketika orang mengerti identitas di dalam Yesus, merdeka hidupnya. Merdeka hidupnya. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-29 mengatakan begini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Serupa dan segambar itu ada di dalam kita. Dan seringkali itu diselubungi sama kebohongan iblis. Sehingga pikiran kita selalu menuduh diri kita sendiri. Ingat, pribadi yang paling sering berbicara dengan kita adalah diri kita sendiri. Kalau kita mengertinya salah, kita akan menuduh diri sendiri. Jangan biarkan kebohongan iblis menuduh hidupmu. Setelah Yesus katakan selesai di kayu salib, gak ada penghakiman, gak ada penuduhan, tidak ada penghukuman di dalam Kristus Yesus. Hidupmu sangat dikasihi tanpa kondisi sama Tuhan. Dia gak berseberangan sama dirimu hari ini. Perubahan. Masuk ke dalam prinsip yang berikutnya. Setiap kali ada perubahan, Tuhan selalu akan memberitahu kepada kita, nak, ini adalah ujian buat karaktermu supaya karaktermu jadi tahan uji. Nak, perubahan terjadi supaya ujian terhadap imanmu ini, imanmu jadi tahan uji. Baca sama-sama saya di 1 Petrus pasal yang pertama ayatnya yang ke-7. 1 Petrus pasal yang pertama ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan katakan begini. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Semua perubahan yang terjadi itu semuanya untuk membuat kehidupanmu menjadi tahan uji. Makanya saya paling suka dengan yang tadi sudah saya kutip, Mazmur pasal yang pertama ayat yang ke-3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, berbuah pada musimnya, daunnya tidak akan layu, apapun yang diperbuatnya berhasil toh. Ayat itu populer Bapak Ibu, karena bagian terakhirnya dikatakan apapun yang diperbuatnya berhasil. Kita kalau baca ayat-ayat kayak begitu, mata kita langsung gini, wow, aku suka ini ayat. Kita lupa di situ ada kata ditanam. Ditanam itu nggak enak.
Ditanam itu letaknya di bawah tanah. Ditanam itu 11-12 sama bangkai. Itu sebabnya ketika sedang diproses, sedang ditanam, iblis datang. Dia bilang begini, gak ada harapan kamu. Karena letaknya 11-12 sama bangkai. Letaknya sama kok di bawah, berantakan, gelap semuanya. Ditanam kok. Itu lagi diproses, soalnya begitu rasanya. Kita gak sadar bahwa Tuhan lagi menumbuhkan akar-akar ke dalam. Yang akan membawa kita naik tinggi nantinya. Kalau naik tinggi, akarnya harus kuat. Makanya ia seperti pohon yang ditanam. Kenapa ditanamnya gak pernah dibahas? Di Jakarta itu ada 2 jenis kereta, MRT sama LRT. MRT di bawah tanah, LRT di atas. LRT pembangunannya cepat, pancang, taruh rel, beres. Lebih murah daripada MRT. MRT kenapa mahal? Karena di bawah tanah. Semua yang dibangun di bawah tanah mahal harganya. Karena akan jadi sebuah bangunan atau sebuah infrastruktur yang sangat baik dan sangat indah sebenarnya. Sekarang dekat rumah saya lagi dibangun pancang. Orang Jakarta juga masih banyak yang nggak tahu. Dia bilang ini, Bill, itu dekat rumah kamu dibangun MRT, bukan LRT. Oh beda ya, beda lah. LRT mah di atas, saya bilang gitu. MRT di bawah. Makanya MRT lama bangunnya. Bapak Ibu, kalau ke Bundaran HI ada gedung tertinggi di Indonesia namanya Autograph Tower. Di situ ada tempat main pedal. Sekarang pedal kan lagi rame. Pedal tuh kayak main tenis tapi mini gitu ya, lebih kecil. Itu di lantai 26. Di lantai atas bisa lihat Jakarta. Itu gedung tingginya 70-an lantai kalau nggak salah. Gedung tertinggi di Indonesia. Waktu lagi dibangun saya bilang gini sama istri saya, ini lama banget sih gedungnya nggak naik-naik. Jangan-jangan mangkrak. Karena nggak kelihatan gedungnya. Teman saya seorang arsitek bilang gini, lama Bill bangunnya, karena kan dibangun fondasi ke bawahnya lama, karena akan jadi gedung tertinggi di Indonesia. Saya cuma mau memberitahu ini kepada kita semua. Kalau prosesnya lama, siap-siap Bapak Ibu mau dibawa tinggi sama Tuhan. Karena yang dibangun karakternya ke bawah, yang dibangun akarnya di bawah. Supaya nanti ketika naik tinggi kita nggak akan goyang, ketika ada badai dan ketika ada pujian kita nggak akan sombong. Karena dibawa naik tinggi sama Tuhan. Jadi kalau proses ditanamnya agak sedikit lama, ngucap syukur aja. Semuanya supaya kita tahan uji, itu maksudnya daripada ayat ini. Ya, satu hari saya ada di sebuah pesawat penerbangan ke Kanada. Dulu mertua saya tinggal di sana. Jadi istri sama anak saya yang kedua udah di sana, saya pergi sama anak saya yang pertama. Kita duduk di paling belakang. Karena di paling belakang pesawat Boeing 777 itu ada bangku cuman berdua. Saya duduk paling belakang. Tiba-tiba malam hari, saya ini pemerhati aviasi, saya suka banget dengan pesawat terbang. Saya punya sekarang 400 pesawat. Jangan kaget mainan, jangan kaget ya. Mainannya kayak banget tuh pendeta. Saya suka banget. Saya bisa terbangin. Saya ke flight simulator berkali-kali, flight simulator yang asli beneran ya. Saya belajar terbangin turunin pesawat, belajar berkali-kali. Suka saya. Teman-teman pilot saya banyak, suka saya. Nah, jadi saya paham lah soal pesawat. Satu hari ini di ketinggian 36.000 kaki, sekitar 12.000 kilo di atas. Pesawat Boeing 777, pesawat yang sangat besar, tiba-tiba goyang, itu sayapnya kayak begini-begini goyang. Buang, turbulensi, parah. Dan orang kalau turbulensi pasti ketakutan. Saya juga paham sebenarnya di zaman modern ini nggak ada satupun pesawat jatuh gara-gara turbulensi, karena memang udah didesain begitu. Cuman kan kita takut ya kalau di atas ya. Kan itu bukan cuma jalanan bolong, ini kan di atas gitu ya. Kalau ada apa-apa kan ngeri juga. Jadi apapun yang terjadi semua orang tegang. Anak saya yang biasa terbang sama saya sampai melukin tangan saya di malam, Dad, apa sih ada, what's going on? Saya bilang udah tenang aja. Tenang sayang, saya dalam hati tetap aja takut ya. Walaupun bilang tenang, tetap aja deg-degan di sini. Goyang soalnya. Selagi mencekam, kondisi mencekam, tiba-tiba di sebelah tengah saya ada 2 anak wanita. Dia duduk di tengah-tengahnya bapaknya. Bapaknya kelihatan bahasa tubuhnya begini, ketakutan. Pesawatnya goyang begini-begini kan. Ini anaknya dua-duanya masih kecil-kecil, mungkin umur 3-4 tahun. Sambil megangin tangan bapaknya, dua-duanya begini. Gitu-gitu. Dianggap ayunan Bapak Ibu. Saya waktu ngeliatin itu saya bilang gini dalam hati, ih asik juga ya. Semuanya kan di dalam sini ya, benar gak?
Kita ketakutan, bagi mereka, mereka nggak ketakutan, dianggap ayunan. Terus turbulensinya kan stop akhirnya, berhenti kan. Semua lega, kelihatanlah bahasa tubuhnya lega semuanya. Terus fasten seat beltnya mati kan, ting, selesai berarti kan semuanya. Tahu nggak tuh dua anak ngomong apa? Ya, kok udahan gitu. Lah ya udahlah, jangan terus-terusan atuh. Saya sampai belajar sesuatu, saya bilang gini, iya ya Tuhan, kalau lagi ada badai kehidupan kita nyantai aja. Karena kita lagi berjalan sama Tuhan yang maha kuasa. Dan pasti sampai ke ujung dengan selamat. Sampai ke ujung dengan tepat. Jadi tenang aja. Sama seperti kedua anak itu megangin tangan bapaknya. Cuman masalahnya kan bapaknya bukan Tuhan, jadi bapaknya juga tegang. Oke, waktu saya udah mau habis. Saya tutup sama ini. Oke, coba baca sama-sama saya di Markus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-35 sampai 41. Ya. Ini hal sederhana sih. Ini hal sederhana, kalau kedengarannya pasti klise banget. Itu lagi. Semua perubahan atau semua ujian semata-mata supaya Tuhan mengajari kita. Ingat janjiku. Ada 7.000 lebih janji firman Tuhan. Sederhana loh. Ingat janjiku. Makanya ya, orang itu level percayanya begini, nggak lihat, nggak percaya, normal. Nggak lihat, nggak percaya, normal. Di atasnya, udah lihat, nggak percaya. Banyak contoh-contohnya di Alkitab. Nggak lihat, nggak percaya itu Ahaz, Raja Ahaz. Ya, disamperin sama Nabi Yesaya, dibilang itu Tuhan mau bantu kamu loh. Dia bilang udahlah nggak usah, saya minta bantuan Raja Asyur aja karena dia lagi diserang sama beberapa kerajaan. Udahlah, saya mau sama dia aja. Karena dia nggak lihat Tuhan secara fisik. Hari ini kita juga nggak lihat Tuhan secara fisik toh. Nggak lihat, nggak percaya. Di atasnya, udah lihat, nggak percaya. Petugas kubur Yesus menyampaikan kabar Yesus bangkit kepada mahkamah agama. Mereka bilang apa? Udahlah, bilang aja tuh murid-muridnya mencuri tubuhnya. Udah lihat, nggak percaya. Di atasnya, nggak lihat, ya, belum lihat, dan akhirnya karena belum lihat tadinya nggak percaya, terus akhirnya ngomong begini, kalau saya lihat baru saya percaya. Siapa? Thomas. Kalau saya lihat baru saya percaya. Itu semuanya level-level normal lah, level-level manusiawi. Yohanes 20 mengatakan begini, level tertinggi Yesus katakan begini, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Siapa? Saudara dan saya. Hari ini kita nggak lihat Yesus secara fisik loh. Kita lihat Yesus lewat firman, kita lihat Yesus lagi lewat perbuatan orang lain, dan ada kemuliaan Tuhan di dalam anak-anak Tuhan. Itu yang kita lihat. Kita nggak lihat Tuhan Yesus secara fisik. Firman Tuhan katakan engkau adalah orang yang sangat diberkati, walaupun engkau nggak lihat, namun engkau percaya. Aku justru akan nyatakan kuasaku dalam hidupmu. Itu firman Tuhan. Nah, Markus pasal yang keempat ayat 35 mengatakan begini. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Yesus ngomong sama murid-muridnya ya, marilah kita bertolak ke seberang. Yesus yang ngomong loh, bukan manusia yang ngomong. Bukan manusia yang manusia utuh manusia, bukan. Ini Yesus yang menjelma jadi manusia, Yesus yang ngomong. Maha tahu. Kalau dia bilang marilah kita bertolak ke seberang, mereka pasti sampai ke seberang. Karena Yesus yang ngomong. Bukan saya. Kalau saya ngomong, yuk Bapak Ibu ke seberang, saya belum bisa kasih jaminan lah, karena saya manusia. Sekarang saya mau tanya, apakah Yesus tahu sebentar lagi akan ada badai? Oh jelas dia tahu. Apakah dia tahu sebentar lagi dia akan tidur di buritan di kapal itu karena dia lagi kecapean? Karena sebagai manusia dia juga mengalami keletihan. Oh dia tahu. Apakah dia tahu selagi dia tidur badainya akan ada? Oh dia tahu. Itu sebabnya dia bilang marilah kita bertolak ke seberang, yang artinya adalah perkataan itu sudah membungkus mereka dengan perlindungan Tuhan. Udah pasti sampai ke seberang. Apalagi Yesus ada di dalam perahu itu. Mereka meninggalkan orang banyak, bertolak membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ada orang-orang yang gak ikut, Bapak Ibu. Ada orang-orang yang gak ikut. Dan mungkin ketika kita ada di dalam perahu itu, ketika ada badai, kita merasa begini, aduh tahu gitu saya mah gak ikut aja, di ujung aja tadi, di pantai aja. Saya lebih baik ikut di perahu itu, ngalami badai dan ngalami Yesus di dalamnya, daripada gak ikut, gak ngalami badai, gak ngalami Yesus.
Percuma hidup seperti begitu. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Perhatikan kalimat ini. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Seharusnya jangan dibangunin. Betul atau betul? Harusnya jangan dibangunin. Kalau nggak dibangunin, walaupun ombak menyembur masuk, mereka tetap pasti akan sampai ke seberang. Karena Yesus ada di dalam situ dan dia sudah berfirman, marilah kita bertolak ke seberang, yang artinya pasti sampai ke seberang. Jadi harusnya jangan dibangunin. Yesus di situ kok. Mana bisa celaka di situ? Ada Yesus di dalam hidupnya. Ada Yesus di dalam perahu kehidupan kita. Kenapa masih berteriak, engkau tidak peduli Tuhan sama saya? Dia bangun, Yesus bangun, dia menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah, lalu angin reda, danau menjadi teduh sekali. Dia menghardik, betul dia menghardik. Karena dibangunin soalnya. Lalu ia berkata kepada mereka, ayat 40, makasih ya guys, udah bangunin saya, hampir kita mati sama-sama. Ayatnya ngomong gitu? Enggak. Dia ngomong apa? Dia bilang begini, ini keras banget dia ngomong begini. Mengapa kamu begitu takut? Dan ini yang nempeleng banget, mengapa kamu tidak percaya? Kan saya udah ngomong di awal, marilah kita bertolak ke seberang. Harusnya apa? Jangan bangunin saya. Walaupun ombak menyembur masuk, kita akan pasti sampai ke seberang dengan selamat. Makanya kalau yang naik perahu ini adalah GBI Bethel di sini, di Mekarwangi, pasti ayatnya beda. Karena semuanya pasti nggak akan bangunin Yesus, amin? Pasti beda ayatnya. Ini karena murid-muridnya aja bebel. Coba yang naik Bapak Ibu sekalian, ayatnya di awal sama. Yesus bertolak ke seberang dengan GBI Bethel, jemaat jam 7 pagi, lu lebih detail lagi, ayo. Karena jam 7 tuh orang-orang yang mau duluan cari Tuhan. Tuh, datang duluan jam 7. Mereka yang dikasih kepercayaan sama Yesus naik perahu sama dia. Terus Yesus bilang begini sama jemaat jam 7. Wahai jemaat jam 7, mari kita bertolak ke seberang. Wah, semua oke, yuk kita bertolak gitu. Tiba-tiba badai di sekelilingmu tiba-tiba. Yesusnya tidur toh. Semua gandengan tangan. Jangan bangunkan Yesus, pasti ngomong gitu. Di pertamanya masih sama. Terus ada yang satu ya, jemaat jam 7, yang jemaat napas namanya. Tahu nggak napas? Natal sama Paskah. Datang ibadah cuma 2 kali setahun. Dia sendiri yang berteriak, lu gila aja, bangunin dong, mati nanti kita. Semuanya bergandengan tangan, jangan. Karena tadi dia udah berfirman, kita bertolak ke seberang, kita pasti sampai ke seberang dengan selamat. Semua begitu, ombak udah segini, sedada, ayo. Dan Alkitab mengatakan akhirnya Yesus sampai ke seberang dengan selamat. Dan dia katakan kepada jemaat GBI Bethel, khususnya jemaat jam 7. Wahai jemaat jam 7, besar imanmu, luar biasa engkau. Terima kasih engkau gak bangunin saya, engkau mengerti janjiku. Itu. Mau ada ombak kek, mau ada apapun, tenang. Yesus ada di perahu kehidupan kita. Gak mungkin celaka kita, tenang aja. Masuk ke dalam tahun yang baru ini, kita akan sampai ke seberang dengan selamat. Bahkan saya percaya kita dipertemukan dengan orang yang tepat, kesempatan yang tepat, kairosnya Tuhan terjadi sama kita. Karena Tuhan sudah rancangkan hidupmu luar biasa. Dan ketika ada masalah, ngucap syukur karena dia sedang kerja. Nanti di ujung kau bisa katakan, sekarang aku tahu bahwa Allah turut bekerja mendatangkan segala kebaikan buat aku. Amin Bapak Ibu. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat hari yang baru. Bahkan tahun ini Tuhan kami baru masuk bulan yang kedua. Kami percaya masih ada 11 bulan lagi yang kami akan lewati. Kami tahu bahwa pasti akan ada badai Tuhan, gak mungkin enggak. Hidup ini pasti akan ada badai, itu bagian dari hidup. Tapi kami mengucap syukur bahwa Tuhan ada di perahu kehidupan kami. Dan kami pasti sampai ke ujung dengan selamat. Karena Tuhan ada bersama kami. Tuhan yang kami ikuti adalah Tuhan yang maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Itu sebabnya hari ini kami mengucap syukur. Dengan apapun yang kami sedang lewati, mungkin kesulitan hidup hari ini Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan sedang kerja. Tuhan sedang merangkaikan segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kami dan keluarga kami. Dan terima kasih Tuhan, bahwa kami diingatkan kami ini segambar dan serupa seperti Tuhan.
Dan terima kasih ujian-ujian kehidupan itu untuk menguatkan iman kami, untuk supaya karakter kami jadi tahan uji, membiarkan hidup kami ditanam Tuhan, sehingga akar daripada karakter kami menjadi kuat dan kokoh. Dan kami percaya kehidupan kami terus dibawa tinggi sama Tuhan, dan kami tidak akan pernah sombong, dan kami akan kokoh walaupun ada badai. Terima kasih Bapa yang baik, meteraikan firman ini, karena kami juga sudah dimeteraikan sama Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. God bless you.